Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita ini masih dari kumpulan kisah-kisah horor yang berjudul Misteri Bendungan Asem. Mari kita mulai ceritanya. Bendungan Asem, sebuah bendungan untuk pengairan sawah. Terkenal dengan keangkerannya. Dinamakan Bendungan Asem karena memang di sekitar bendungan tersebut terdapat pohon asem yang besar dan tua. Kemistisan di Bendungan Asem begitu kental. Dan saking angkernya, tidak ada satupun warga desa yang berani melewati bendungan itu pada malam hari. Walaupun letaknya di samping jalan raya dan ramai dengan lalu lalang kendaraan. Namun, tetap saja kalau malam hari terlihat begitu menyeramkan. Konon katanya menurut cerita warga Jawa Tengah, dahulu kala ada seorang wanita yang menjadi korban tabrak lari tanpa identitas. Karena susah mencari identitas wanita malang tersebut, jasad yang sudah hancur tertabrak itu dikuburkan di sekitar bendungan, tepatnya di bawah pohon asem. Entah benar atau tidaknya cerita tersebut, yang pasti tidak sedikit orang-orang yang rumahnya dekat dengan area bendungan tersebut kesurupan. Konon katanya yang merasuk adalah setannya dari wanita malang tersebut, Warsih namanya. Malam itu, Karman dan keneknya hendak mengantarkan barang ke suatu tempat. Maklumlah sebagai seorang supir truk, kerjaan yang didapat tidak pernah pasti waktunya. Terkadang dia mengantarkan barang pagi hari dan terkadang sore hari. Dan hari ini tugasnya malam hari. Terasa enggan bagi Rosid, keneknya Karman itu, sebab Rosid tahu persis jalur yang bakal dilaluinya sebagai pribumi. Tentunya dia tahu desas-desus masyarakat tentang keangkeran jalur Pantura yang melalui Bendungan Asem itu. "Aku tidak sanggup, Pak. Aku takut kalau harus melewati jalan itu malam-malam," kata Rosid. "Kamu terlalu terpengaruh dengan cerita orang-orang, Sid. Tenanglah, kita cuma mengantarkan lemari-lemari ini dan sesudahnya kita pulang. Selesai. Mau dapat duit tidak sih?" kata Karman sedikit jengkel. "Kalau duit sih pengen, Pak, tapi bahaya kan, Pak, lewat jalur itu," tambah Rosid menjelaskan ketakutannya. "Lah, memangnya kita harus lewat jalur mana lagi? Satu-satunya jalan ya lewat situ. Bayaran dari pengantaran barang ini lumayan gede duitnya loh. Kalau kamu tidak mau ikut sih ya tidak masalah, biar buat aku aja duitnya," kata Karman menggoda sambil mengeluarkan beberapa lembar 50-an ribuan dari kantong bajunya. "Bapak sendiri aja deh yang berangkat, aku tidak berani, Pak. Terlalu beresiko," Rosid kembali menegaskan. "Apa sih yang kamu takutkan, Sid? Jangan seperti anak-anak. Sama mitos begitu aja udah ditakutin. Sekarang itu zaman modern. Harusnya cerita-cerita seperti itu jangan terlalu dimasukkan ke hati." Karman orangnya realistis. Dia tidak mudah untuk percaya sebelum melihat sendiri apa yang dia dengar. Rosid diam-diam mempertimbangkan ajakan lelaki itu. Sekian lamanya dia bekerja dengan Karman. Seringkali Karman membantunya ketika sedang susah. Bahkan sering sekali Rosid meminjam uang padanya. Dan sampai sekarang pun masih menyisakan hutang. Oke deh, aku siap," Rosid menegaskan. "Nah begitu, lebih baik. Ya udah, aku pamit dulu ya, Sid. Nanti malam aku jemput. Ingat, jam 8 harus sudah siap berangkat." Setelah berkata begitu, Karman pun meninggalkan rumah Rosid. Agak sedikit menyesal juga Rosid menerima tawaran Karman itu. Di satu sisi, dia mengkhawatirkan tentang mitos keberadaan Bendungan Asem itu. Namun, di sisi lain, dia tidak kuasa untuk menolak ajakan lelaki tua tersebut. Truk melaju dengan kencang. 10 tahun lamanya, Karman berprofesi sebagai seorang supir, sehingga paham betul setiap jalur yang dia lalui. Sementara Rosid baru 1 tahun ikut bekerja. Karman bisa dikatakan orang yang terpandang di desanya. Bisnis yang dia kelola cukup berhasil. Tidak heran jika dia mempunyai mobil truk sendiri. Kehadiran Rosid sebagai kenek sangat dibutuhkan tenaganya. Sebab kalau tidak ada Rosid, Karman kesulitan untuk menurunkan barang bawaannya itu. "Kenapa tegang sekali, Sid?
Nyantai aja lah, jangan terlalu terbawa oleh perasaan sendiri, tidak baik, kata Karman memecah keheningan. Tidak apa-apa pak, jawab Rosid. Padahal sesungguhnya dia mulai khawatir, perasaannya tiba-tiba tidak enak. Sementara mobil truk yang dikemudikan Karman melaju semakin kencang. Suasana mencekam terasa ketika mereka melewati bendungan itu. Di sana lalu lintas terlihat sepi. Namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan, melaju dengan kecepatan tinggi juga, sebuah mobil pick-up Karman membanting setir ke kanan. Sehingga, "Bapak!" jerit Rosid histeris. "Allahu Akbar!" Suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Mobil truk itu terbalik ke dasar sungai. Pak Karman!" teriak Rosid. Rosid berhasil menyelamatkan diri dan berusaha untuk mencari-cari bosnya itu. Rosid merasakan perih luar biasa di bagian kakinya. Dia mencoba untuk menepi, dan ketika sampai di pinggiran sungai, dia pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Bagaimana dengan nasib Karman? Selamatkah dia dari kecelakaan itu? Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Keberadaannya, dia lenyap seolah tertelan bumi. Seandainya tewas, seharusnya jasadnya tidak mungkin jauh dari tempat itu. Semenjak kejadian yang misterius itu, masyarakat semakin ketakutan. Tragedi yang menimpa Karman menjadi buah bibir warga desa. Terlebih bagi Rosid, kecelakaan itu meninggalkan trauma yang begitu mendalam. Beruntung dirinya masih selamat dan masih bisa bernafas hingga saat ini. Dalam pandangan masyarakat, hilangnya Karman itu disangkut pautkan dengan roh penunggu bendungan asem. Konon katanya jauh di alam sana Karman dijadikan suami, sehingga jasadnya terjebak di antara alam roh dan alam nyata hingga ia tersesat. Itulah cerita yang dialami oleh Rosid. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.